Oke, untuk untuk sesi terakhir ini seperti tidak ada yang datang teman-teman ya. Jadi Pak Arifin akan bahas sesuai dengan janji Pak Arifin minggu lalu kita akan bahas eh, apa namanya tes akhir. Saya akan bahas tes akhir nanti video ini akan saya upload di Google Classroom ya. Jadi yang sudah berlibur selamat berlibur. Jangan lupa oleh-olehnya. Oke, kita mulai dengan nomor satu ya. eh Kita diminta menghitung waktu yang dibutuhkan hingga kecepatan singa sama dengan kecepatan kelinci. Kita lihat kondisinya. Ini ada seekor singa melihat kelinci berjarak 24 meter di depannya, sehingga kemudian mengejar kelinci dengan percepatan konstan 2 meter per second kuadrat. Pada waktu bersamaan, kelinci langsung bergerak dengan kecepatan tetap sebesar 10 meter per detik. Ya, kalau saya gambarkan, berarti kondisinya kurang lebih eh, seperti ini. Oke, sorry tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi untuk kondisinya kita anggap singanya di belakang sini, ini S gitu singa, kemudian ini kelinci K gitu. Jarak antara singa dan kelinci di sini 24 meter. Kemudian singa itu bergerak dengan percepatan konstan dari keadaan diam ya. Di sini A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Oke. Yang diminta adalah hitung waktu yang dibutuhkan hingga kecepatan singa sama dengan kecepatan kelinci. Kecepatan kelinci itu berapa? 10 ya. 10 meter per detik. Jadi kalau yang pertama ini kita cukup gunakan formula eh, hubungan antara kecepatan dengan acceleration-nya ya. V equals to initial velocity plus A times T. Initial velocity-nya untuk singa itu nol ya. Finalnya berapa? Finalnya harus sama dengan si kelinci. Berarti ini harus bernilai 10 ditambah 10 kali 10 kali 2 ya. 2 kalikan dengan eh, 2 dikalikan dengan waktunya. 2 kali T. Maka dari sini saya dapat 10 sama dengan 2T atau T-nya adalah 5 second. Ini waktu yang dibutuhkan hingga kecepatannya sama dengan kecepatan singa. Oke, atau kecepatan singa dan kecepatan kelinci jadi sama gitu ya. Terus yang kedua, hitung jarak yang dibutuhkan, jarak yang antara singa dan kelinci saat kecepatannya sama. Nah, kalau ini berarti kita harus hitung dalam waktu 5 detik jarak yang ditempuh singa berapa dan jarak yang ditempuh oleh si kelinci berapa gitu. Atau langsung saya hitung begini, delta S itu berarti jarak si singa, saya beri nama SS dikurangi dengan jarak kelinci. Jarak singa dengan percepatan konstan, berarti kita peroleh setengah A kalikan dengan T kuadrat. Sementara jarak seekor kelinci, karena kecepatannya konstan, berarti V kalikan dengan T. Masukin angkanya ya. Setengah kali 2 kalikan dengan 5 kuadrat min kecepatan kelinci tadi 10 kalikan dengan 5. Saya akan dapatkan di sini 25 min 50. Maka diperoleh negatif 25 meter. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa si singa itu masih tertinggal 25 meter di belakang kelinci. Jadi meskipun kecepatannya sudah sama, tapi jarak mereka masih cukup jauh ya, sekitar yaitu 25 meter. Kemudian yang terakhir, hitung waktu yang dibutuhkan hingga kelinci tertangkap oleh singa. Nah, kalau ini kondisinya adalah jarak yang ditempuh oleh singa dan kelinci harus sama. Kita buat kondisinya seperti ini tadi kan. Ini adalah posisi singa, ini kelinci. Posisi akhir ini, singa dan kelinci sudah di tempat yang sama. Oke, berarti singa itu harus bergerak sepanjang ini. Saya sebut sebagai S singa. Sementara kelinci hanya bergerak sejauh S kelinci gitu. Ya, apa hubungannya S singa dan S kelinci?
Jarak yang ditempuh singa itu harus sama dengan jarak yang ditempuh kelinci ditambah dengan selisih jarak mereka, yaitu selisih jaraknya awalnya 24 meter. 24 meter. Jarak yang ditempuh singa, karena dengan percepatan konstan adalah setengah kalikan A kali T kuadrat. Untuk kelinci, dia kecepatannya konstan ya, V kali T tambah 24. Nah, T-nya berapa? Itu yang kita cari ya. T-nya kita akan cari. Sehingga setengah kali 2 kali T kuadrat itu sama dengan 10 kali T ditambah 24. Ya, karena kecepatannya 10 si kelincinya tadi. Berarti saya dapatkan T kuadrat ya min 10T min 24 sama dengan 0. Kita pindah ruas ke kiri tuh. Kita uraikan. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 24, dijumlahkan hasilnya adalah min 10. Ya, min 10. Maka bilangan tersebut adalah berapa? Kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 10, dikalikan hasilnya negatif 24. 24 itu dari sini tadi ya, jarak antar kelinci dengan singa di kondisi awal. Oke, berapa ini? Setengah kali 2T kuadrat sama dengan 10T plus 24 ini betul ya? Karena jarak kelinci ditambah 24 harus sama dengan jarak ditempuh oleh singa. Berarti kalau kita gunakan faktor pemfaktoran sepertinya nggak dapat ya. Atau kita gunakan rumus ABC. Kalau faktorisasi min 4 min 6 itu min 10, tapi kalau kalikan hasilnya bukan negatif 24. Oke, saya pakai rumus ABC ya. Jadi T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C dibagi dengan 2A. Berarti min B itu berarti ya 10 plus minus B kuadrat 10 kuadrat min 4 kali 1 kalikan dengan negatif 24 dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah eh, 10 plus minus 100 ditambah dengan 24 kali 4. 24 kali 4 itu 96 ya. Akar 196 dibagi dengan 2. Selesai ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan. Kamu tinggal masukin akar 196 berapa? Akar 196 itu 14 bukan? Coba saya cek, saya lupa ya. 14. Akar 196. Ya 14 betul ya. Jadi 10 kita ambil positifnya. 14 dibagi 2. Maka diperoleh 24 per 2 itu 12 second. Gitu ya. Hasilnya adalah 12 detik. Atau tadi kita bisa pakai 12 dengan 2 harusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita pakai faktorisasi di sini nih, ya, harusnya kita bisa pakai eh, negatif 12 dengan T plus 2. Ah, itu bisa tuh. Maka dapatnya dua nilai. T sama dengan 12 second atau T sama dengan negatif 2. Maka yang kita ambil adalah yang positifnya, ya, yaitu 12 detik. Kita lompat ke soal berikutnya. Soal kedua. Soal nomor 2 itu tentang gerak parabola. Untuk gerak parabola ini, di situ ada benda ditembakkan dari titik dasar sebuah bidang miring di titik P. Kemudian ketinggian sasarannya itu ada di titik R, si sasarannya itu dengan jarak sejauh S, ya. S-nya itu 80 meter di sini. Ini 80 meter. Yang ditanyakan pertama adalah berapakah ketinggian sasarannya? Alfa ini 30 derajat di sini.
Maka untuk ketinggian anggaplah eh, H gitu ya. H itu sama dengan S kalikan dengan sin 30. 80 kalikan setengah. Oke, diperoleh 40 meter. Ini untuk nilai dari ketinggiannya. Habis itu, untuk yang B, nyatakan dalam U komponen kecepatan, awal di sumbu X, ya. Karena dimintanya komponen kecepatan di sumbu X, saya beri simbol UX. Ini sama dengan U kalikan dengan kosinus dari sudut elevasinya. Sudut elevasinya itu di situ diketahui alfa dan beta masing-masing 30 dan 23, ya. 23 dan 30. Maka kalau kita totalkan jadi kosinus 53 derajat. Cos 53 itu adalah 0,6. Ya, jadi hasilnya adalah 0,6 U. Itu untuk komponen kecepatan di sumbu X-nya. Oke. Kemudian yang di sumbu Y bagaimana? Di sumbu Y-nya itu juga menggunakan trigonometri. Y, U arah Y itu sama dengan U kalikan dengan sin 53. Maka saya dapatkan eh, U kalikan dengan sin 53 itu 0,8 atau 0,8 U. Itu adalah komponen kecepatan untuk sumbu Y. Ya. Kemudian berikutnya kecepatan minimal peluru agar dapat mengenai sasaran. Ya, agar dapat mengenai sasaran. Nah, tadi udah diketahui nilai ketinggian sasarannya adalah 40 meter. Ya, 40 meter. Maka kecepatan awal sebesar yang disembunyinya 0,8 U itu harus cukup untuk mengcover ketinggian 40 meter. Oke, artinya saat sampai sasaran VY-nya harus nol, ya. VY harus sama dengan nol. Ini saat sampai sasaran. Sampai sasaran. V itu apa? UY kuadrat min 2G kalikan H kan. Sama dengan nol. Maka UY-nya itu kita ubah jadi 0,8 U kuadrat min 20 kalikan dengan tadi H-nya berapa? H-nya adalah 40 meter. 40. Ini harus sama dengan nol. Atau Pak Arifin bisa dapatkan 0,8 U kuadrat itu harus sama dengan 800. Ya. Atau 0,8 U adalah akar 800. Atau 10 akar 8 gitu. Ya. Sehingga diperoleh nilai U-nya itu sama dengan 10 akar 8 dibagi 0,8. Ya, prinsipnya begitu ya untuk mendapatkan nilai dari eh, initial velocity-nya agar bisa sampai ke titik yang diminta. Next, nomor 3. Untuk nomor 3, ada 3 pertanyaan ya. Ini kondisinya seperti ini. Ada balok bermasa M diluncurkan di titik A sehingga melalui lintasan BC sepanjang D 20 meter. Melompat hingga mendarat tepat untuk menumbuk lantai di titik D sejauh X 8 meter. Tinggi titik C dari lantai adalah sebesar H 1,2 meter. Semua lintasan adalah licin kecuali BC yang memiliki koefisien gesek kinetis sebesar 0,1. Ya, yang ada gaya geseknya hanya di bagian sini, di bagian BC 0,1 gaya gesek koefisiennya. Tentukan yang dibutuhkan balok untuk melompat dari titik C ke titik D. Ya. Dari titik C ke titik D ini, dia harus lompat atau turun sejauh setinggi 0,3. Ya, setinggi 0,3. Setinggi H. Hanya berapa? 0,3. H-nya 1,25. 0,3 dari mana Pak Arif ini? Ya, ini hanya 1,25 meter. Padahal di sini dia tidak memiliki komponen kecepatan pada arah vertikal, ya dia hanya memiliki komponen awal arah horizontal. Oke, maka untuk komponen vertikalnya saya bisa gunakan langsung H sama dengan setengah
G kali T kuadrat. Atau T sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Saya dapatkan 2 kali H, hanya tadi 1,25 dibagi dengan 10. Atau diperoleh 2,5 dibagi 10. Akar dari 0,25, yaitu 0,5 second. Itu waktu yang dibutuhkan. Nah, dari titik C ke titik D, itu dia mengcover jarak sejauh 8 meter di sini. Ini 8 meter. Sehingga kecepatan awal di sini, anggaplah UX gitu, kita bisa hitung untuk menjawab soal berikutnya. Ya, UX itu adalah jarak tempuh horizontal dibagi waktunya. X-nya 8 meter dibagi 0,5. Maka diperoleh berapa? 8 dibagi 0,5, 16 meter per detik. Ini kecepatan pada titik C mengarah ke arah samping. Nah, terus yang C diminta tinggi H agar balok bisa sampai ke titik D. Nah, ini menarik nih. Di titik D tadi dia butuh kecepatan dengan kecepatan awal sebesar UX, yaitu 16 meter. Ya, 16 meter. Jadi kita bisa gunakan hukum kekalian energi di antara titik A dengan titik titik C. Ya, titik A dengan titik C. Karena ada gegesek, maka berlaku delta energi potensial tambah delta EK ini harus sama dengan negatif F kalikan D. F itu gaya geseknya ya. Delta EP dari A ke B, dari A ke C itu adalah energi potensial di B, sorry di C, dikurangi dengan energi potensial di A. Ya, akhir kurangi awal. Tambah energi kinetiknya itu berarti energi kinetik di titik C dikurangi dengan energi kinetik di titik A. Sama dengan min F-nya itu saya ganti dengan mu kali mg ya, karena di bidang datar dia. Kali D. Energi potensial di titik C, ini kita buat nol ya, relatif terhadap titik itu. Energi potensial di titik A itu menjadi min mgh. Ditambah EK di C itu adalah setengah M UX kuadrat. Kinetik di A itu nggak ada ya, jadi kurangi nol sama dengan negatif 0,1 M kali G kali D. Semuanya mengandung M, kita bagi habis. Maka saya dapatkan min G, itu berarti min 10 kali H, ditambah setengah kali, tadi 16 ya, 16 kuadrat, sama dengan negatif 0,1 kali G, berarti seginya 10 ya, berarti 0,1 kali 10. Tinggal D saja. Oke, yang kita mau cari adalah eh, H-nya. Oh ya, D-nya kita udah tahu ya, D-nya itu 20 meter. D-nya 20 meter. Ini jadi saya langsung ganti 20 meter saja. Maka saya dapatkan min 10H sama dengan min 20. Ini 16 kuadrat 256 dibagi 2. 256 bagi 2 itu 128. Gini ya. Maka saya dapatkan min 10H sama dengan negatif 148. Atau H-nya adalah 14,8 meter. Ya, itu adalah nilai H agar bisa sampai ke titik D-nya. Oke, lanjut ke nomor 4. Dua balok A dan B di bidang datar kasar seperti gambar berikut. Koefisien gesek kinetis antara balok lantai dengan bidang lantai dengan balok adalah 0,5. Hitung kecepatan balok A saat menumbuk B. Oke. Balok A itu di titik A, di titik awal dia punya kecepatan 40. Dia harus menempuh jarak 70 meter sebelum sampai ke titik B. Dengan lintasan itu dia kasar ya, dengan koefisien gesek kinetis sebesar 70 meter. Maka untuk soal yang pertama, kita bisa kerjakan dengan
menggunakan hukum kekalian energi mekanik. Eh, ya energi hukum kekalian energi saja deh. Mekaniknya nggak berlaku ya karena ada gesek. Sehingga kita pakai delta EP plus delta EK ini juga harus sama dengan min F kali D gitu ya. Nah, delta EP-nya itu nol. Kenapa nol? Karena dia di bidang datar tidak memiliki perubahan ketinggian. Plus delta EK-nya akhir kurangi awal ya. Berarti setengah M kalikan dengan V kuadrat min setengah M kalikan dengan U kuadrat. U-nya ini ya sebagai kecepatan awal. Sama dengan negatif F-nya seperti biasa di bidang datar berarti koefisien gesek kali gaya beratnya atau gaya normal ya kalikan dengan D. M-nya bisa kita cancel, habis dia. Dengan demikian nilai V kuadratnya kita bisa dapatkan ya, yaitu setengah V kuadrat min setengah U kuadrat, U-nya adalah 40 kuadrat sama dengan negatif 0,5 kali 10 kali jaraknya 70 meter. Nah, gini ya. Saya kalikan dengan dua semuanya. Jadi V kuadrat itu sama dengan 40 kuadrat 1600 min ini saya kali dua tadi ya. Jadi 10 kali 70 700. Sehingga V-nya adalah akar dari 1600 kurang itu berarti akar 900. Jadi 30 meter per second. Itu kecepatan ketika bal A menumbuk B ya. Jika tumbukan tidak lenting sama sekali, tak lenting sama sekali, hitung kecepatan A dan B setelah tumbukan. Nah, ini kita gunakan hukum Coulomb momentum ya. Momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Momentum awalnya ketika mau menumbuk itu berarti hanya si A saja yang bergerak. MA kalikan V itu sama dengan massa A tambah massa B kalikan dengan final velocity-nya. Ya. Massa A dan B di situ diketahui 2M dan M ya. Berarti yang ini jadi 2M kalikan dengan V-nya tadi 30 sama dengan ini jadi 3M totalnya kalikan final velocity-nya. M-nya habis, maka final velocity-nya adalah 2 kali 30 bagi 3, 20 meter per detik. Gitu ya. Itu sebagai kecepatan akhir setelah bertumbukan. Oke, saya lanjutkan nomor 5 terakhir ya. Nomor 5 ini ada sebuah partikel bergerak harmonis dengan persamaan Y 12 sin 0,25 pt plus 0,25 cm. Yang diminta adalah berapakah amplitudo getaran, frekuensi, kemudian eh, saat simpangannya segitu, tentukan kecepatan partikel, nyatakan dalam pi. Oke. Untuk soal seperti ini, perlu diingat bahwa persamaan umum untuk simpangan pada gerak harmonis itu kan Y sama dengan A kalikan dengan sin omega T plus eta 0, theta 0. Ya. A itu amplitudo, omega itu adalah angular frequency, theta 0 itu sebagai initial phase, initial angle, sudut fase awal. Ya. Maka dari situ kamu langsung dapat tuh amplitudonya berarti 12. Ya. Jadi amplitude-nya adalah 12. Satuannya apa? Sentimeter. Berapakah frekuensi getaran? Nah, untuk yang B, frekuensi getarannya itu kamu ambil dari angular frekuensinya, ya. Angular frekuensi sama dengan 0,25 pi. Omega itu adalah 2 pi kali frekuensi sama dengan 0,25 pi. Maka frekuensinya adalah 0,25 pi dibagi dengan 2 pi. Pi-nya habis, ya berarti diperoleh 0,125 Hertz. Terus yang C, saat simpangannya 6 akar 3, tentukan kecepatan partikel, nyatakan dalam pi, sentimeter. Y itu sama dengan 12 sin, ini saya tulis theta gitu ya.
sin theta. Y-nya itu saat itu adalah 6 akar 3 sama dengan 12 sin theta. Maka dari sini kita dapat sin theta-nya. Sin theta adalah setengah akar 3. Kalau sin-nya adalah setengah akar 3, maka nilai cosinus theta itu bisa kita dapatkan. Berapa dia? Setengah. Ya. Cosinusnya adalah setengah. Nah, sehingga nilai kecepatannya kita bisa dapatkan. Gimana cara hitung kecepatannya? Kecepatan itu V sama dengan A kali omega cosinus theta. A-nya 12, omeganya tadi sebesar 0,25 pi, cosinus theta. Cosinus theta ini kan setengah, ya. Berarti setengah kali 12 itu 6. 6 kalikan 0,25 pi, 1,5, ya. 1,5 pi unitnya centimeter per second. Gitu ya. Itu untuk eh apa namanya? Kecepatannya. Oke. Nanti filenya akan kami share di Google Classroom termasuk rekamannya. Jadi untuk sesi terakhir ini karena tidak ada yang hadir, Pak Arifin izin share videonya di Google Classroom. Oke. Yang sudah berlibur, selamat berlibur. Thank you semuanya. Bye-bye.